Yang dengarkan suara saya boleh diangkat tangan. Wah. Shalom, Abang Shalom. Halo semuanya. Oke kabarnya. Shalom, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Bang. Oh, mantap. Ada sukacita ya? Berkatnya juga melimpah enggak? Oke teman-teman. Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dalam ibadah kita malam hari ini. Kita percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita. Mari ini siapkan hatimu, siapkan jiwamu, persiapkan diri kepada Tuhan. Nyambut hadirat Tuhan kepada kita. Biarpun secara online, tapi kita percaya bahwa kita tetap merasakan hadirat Tuhan di masing-masing kita berada saat ini. Kami menyembah. Mari kita siapkan diri kita. Kami sembah Kau Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Mari kita angkat pujian. Kalau teman-teman tahu semuanya lagu ini berjudul Tenang. Ketika kita berada di hadapan Tuhan, maka kita pasti tenang. Perasaan kita pasti tenang kepada Tuhan. Bapa seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih lewat Kau temani aku bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Buka hati, bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan mengalir kuasa dari
yang terluka, bukan tenang bersamamu. Berbagai sekali mengalami rasa tempat hati ini. Bapak kekali kau hadir di situ. Dan yang terluka bukan tenang bersamamu, Bapak. Somebody sembahku, berikan hatimu pada Tuhan. Engkaulah dasar bagi kami Tuhan. Engkau besar bagi kami, harapan kami hanya bagimu. Kau yang beri kekuatan bagi kami. Katakan sekali. Bapa kau sekuat hati. Bersamamu, Bapa. Dengan kasih Kristus untuk membuka doa kita pada pagi hari ini, saya minta Saudari Irma membuka doa kita di malam hari. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah menolong, melindungi, memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, inilah kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan untuk memuji memuliakan nama Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Layakkanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di dalam surga. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami Tuhan Yesus. Agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami memulaikan ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, seluruh ibadah kami dan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pimpin kami, Tuhan, Engkau pakai kami, Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang berkuasa di atas kehidupan kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat pelayanan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan. Engkau pakai pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Engkau berkatilah mereka, berkatilah puji-pujian kami Tuhan Yesus, terlebih-lebih dalam
Seiring firman Tuhan nanti Tuhan Yesus, Engkau bukakanlah hati pikiran kami Tuhan, Engkau berikan ketenangan kepada kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berikan kami ketenangan serta kedamaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, ini kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami beserta ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih, Yop. Saudaraku, ada sukacita di malam hari ini? Masih ada sukacita? Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat Amin. Yop. Amin, amin. Kita percaya kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan selagi. Ya. Kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap waktu, ramahnya pernah berakhir. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap waktu, ramahnya pernah berakhir. Naikkan pujian, haleluya. Selamanya kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap waktu, ramahnya pernah berakhir. Sekali lagi kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap waktu, ramahnya pernah berakhir. Naikkan pujian, haleluya, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, nyanyi bagi sang raja. Naikkan pujian, haleluya, dengan sorak-sorai, nyanyi pujian, haleluya, nyanyi bagi sang raja, nyanyi bagi sang raja selamanya. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan bagi kehidupan kita selalu baru setiap. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian lagi, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa
apa? Kita lebih dari pemenang. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan dengarkan Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan. Dia selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sangat katakan kuasamu terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasamu terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Serahkan kepada Hamba. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami pada malam hari ini, Bapa. Dan inilah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Dan kami mohon kepadamu, biarlah pertolongan daripadamu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, Engkau urapi Tuhan. Engkau berikan hikmah yang daripadamu Tuhan. Mungkin kalau hamba-Mu saja yang menyampaikannya Tuhan, ada banyak berbagai kekurangan Tuhan. Tapi di saat Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu, maka firman-Mu yang hamba sampaikan pada saat ini menjadi berkat bagi orang-orang. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kehidupan kami, memberikan kami pertolongan, memberikan kami anugerah. Dan kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau juga menolong mereka Bapa, Engkau juga mengurapi mereka, biarlah mereka semakin mendekat lagi kepadamu Bapa dan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Oke, suara saya Kakak. cukup jelas. Jelas Kakak.
Oke, thank you. Oke, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun kita bertemunya secara online, tetapi kita percaya bahwa kita memang selalu mempunyai sukacita yang daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan dan saya akan memberikan tema itu the present. Kalau kita memperhatikan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu saat ini, keadaan saat ini. Kalau kita memperhatikan, hari itu begitu berputar. Bahkan ia bahkan berganti waktu dan hari itu pun dia mau kalau dia sendiri aja, tapi hari itu dia memang kepengen dia ditemani oleh kenangan. Dan terkadang kenangan yang kita alami terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kenangan itu bisa membuat kita kecewa, bahkan kenangan itu bisa membuat kita sedih. Dan apakah hari yang kita alami kemarin, apakah sama dengan hari ini? Tentu tidak. Ada berbagai perbedaan yang kita alami. Dan ketika kita mengalami perbedaan seperti itu, apakah kita bisa menerimanya? Ya, terkadang kita jengkel dengan keadaan seperti itu, keadaan yang selalu berbeda-beda. Mungkin keadaan yang dulu kita mendapatkan kebahagiaan, dan keadaan yang sekarang kita mengalami kesesakan dan atau kesulitan. Tetapi, di saat kita bersungut-sungut menghadapinya, ya mungkin secara manusia kita sedih. Kenapa? Kenapa harus saya mengalami hal seperti itu, hal yang sangat berbeda? Aku kepengennya hal yang sama aja. Kenapa? Kenapa waktu yang saya alami itu nggak pernah sama? Ya tentu dong, dalam kehidupan kita, segala sesuatu tak pernah sama. Kalau kita menyamakan dari hari kemarin sampai hari sekarang, ya mungkin kita tidak bisa mempunyai pengalaman. Mungkin terkadang kita mempunyai keegoisan, dan kita berpikir, gue ini hebat, gue ini udah sempurna. Karena kenapa? Ya, hidup saya tak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Dan kalau kita memperhatikan, hidup kita itu ibarat pelangi. Kalau kita memandang pelangi, kalau dia hanya satu warna saja, hanya warna biru, dia tak pernah terlihat indah. Tetapi di saat dia mempunyai warna yang berbeda-beda dan mempunyai warna yang sama, sehingga dia terlihat indah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita hanya mendapatkan kebahagiaan saja, ya tentu dong kita tidak merasakan bagaimana namanya penderitaan. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, maka kita mempunyai pengalaman juga. Sehingga kehidupan kita sama seperti pelangi yang mempunyai keindahan. Dan kita bersyukur, walaupun kita mengalami hal seperti itu, kita tak pernah lelah kan? Kita tak pernah putus asa. Karena kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu menguatkan kita, yang selalu memberikan kita kekuatan. Mungkin terkadang kita merasa, kenapa ya aku harus alami seperti itu? Kenapa? Kita memang banyak pertanyaan kenapa dan kenapa. Tetapi pada malam hari ini Tuhan telah mengingatkan kita, dan Tuhan telah mengajari kita pada malam hari ini sebagai ayat Alkitab yang kita baca pada malam hari ini, yaitu terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja. Saya dan yang katakan yang sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Dan, Amin. thank you. Amin. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkannya, dibaca dalam hati dan direnungkan, dan biarlah saya berbicara. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke. Ayat ini adalah salah satu permintaan Musa kepada Tuhan ketika bangsa Israel mengalami penderitaan, dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka bisa menghadapi hari-hari, supaya mereka bisa
menghadapi penderitaan yang mereka alami, supaya mereka bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Sehingga Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Kalau kami seperti ini terus, kapan kami merasakan bahagia? Makanya Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia meminta, kalau dia sendiri dia tidak kuat. Dan dia memohon permintaan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kebijaksanaan untuk menghitung hari-hari kami. Terkadang, kalau kita memperhatikan, menghitung hari-hari itu apakah menghitung dari hari, minggu, bulan, tahun? Bukan. Tetapi menghitungnya yaitu kita memang mempunyai persiapan diri. Di saat satu hari pun, kalau kita tidak menyelesaikan misalnya, kalau kita mempunyai pekerjaan, di saat kita mempunyai pekerjaan, tentu dong kita harus menyelesaikan pekerjaan yang kita punya saat hari itu saja. Soalnya hari besok udah beda lagi. Tetapi apakah kalau kita memang senang, apakah kita senang ketika pekerjaan hari ini tidak bakalan selesai? Sehingga hari esok kita begitu seperti itu terus. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita memang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri seperti apa sih? Mempersiapkan kebutuhan jasmani. Itu yang Tuhan. Iya, kita memang mempersiapkan kebutuhan diri kita sendiri. Kita memang mempersiapkan kebutuhan jasmani kita. Tetapi kita memang juga mempersiapkan kebutuhan rohani kita. Karena kenapa? Kalau kita hanya mementingkan kebutuhan jasmani aja di saat kita menjalani hari-hari kita, maka kapan sih kita dekat dengan Tuhan? Kapan sih ada kesempatan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita mempersiapkan kebutuhan jasmani, kita berpikir itu kurang-kurang terus, nggak pernah cukup. Karena kenapa? Kita masih manusia. Dan terkadang kita sebagai anak muda dan saya sendiri, saya lebih mementingkan untuk jasmani saya daripada rohani saya. Karena kenapa? Kalau rohani mah nggak dilihat orang. Tapi kalau jasmani dilihat orang. Tetapi bagi saya, dengan hal seperti itu, saya memang sadar sendiri. Oh, ternyata kalau cara seperti itu memang salah juga. Kenapa sih? Ngapain harus ya kata orang sih, kalau soal jasmani ya nggak apa-apa juga. Tapi kita memang harus memperhatikan penampilan kita, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, apalagi kita anak pemuda-pemudi pada malam hari ini. Ya tentu dong kita tidak mau amburadul. Itulah gunanya kita memang harus mempersiapkan hari-hari kita. Kita memang harus bijaksana untuk memilihnya dan untuk melakukannya. Terkadang kita, untuk menjalani hari kita pun, kita kebanyakan menghitung berbagai kesalahan yang kita alami. Bahkan, terkadang kita melupakan Tuhan. Di saat kita mempunyai masalah, kita berpikir, oh Tuhan nggak ada. Tuhan tak pernah menolong saya, kenapa? Bukan seperti itu, saudara-saudari. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Sesulit apapun sih masalah yang kita hadapi, iya memang sulit bagi kita untuk mengalaminya. Tetapi di saat kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita motivasi yang kuat. Tetapi dengan satu syarat, apakah hati kita dekat dengan Dia? Itu pertanyaannya. Dan ya mungkin dijawab masing-masing lah ya. Dan ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Yaitu satu, dalam menjalani hari pun kita memang harus mempunyai kefokusan. Karena kenapa? Kefokusan itu juga memang penting. Misalnya di saat kita kuliah, kalau kita memang memiliki niat untuk kuliah, kita memang harus sekolah terus. Jangan pernah kita memikirkan yang lain. Begitu juga dengan Tuhan, kalau kita memang
ingin dekat dengan Tuhan, jangan pernah ada yang lain dalam hati kita. Ya mungkin kita masih anak muda, tetapi kita percaya kalau kita memang bergantung kepada Tuhan, kalau kita memang memiliki kefokusan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita bijaksana. Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Soalnya kefokusan itu memang juga penting untuk menjalani hari kita. Karena kefokusan dia memang memberikan dua pilihan kepada kita. Apakah kita jalan lurus atau jalan belok. Tapi ketika kita fokus, maka kita memiliki jalan yang lurus. Tapi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, tentu dong kita memiliki jalan yang belok. Dan apakah kita mau kalau kehidupan kita dikuasai oleh kegelapan? Apakah kita mau kalau kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal yang lain? Sehingga kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kita lupa untuk melakukan ibadah dan berdoa kepada Tuhan di saat kita memilih hal seperti itu. Mungkin hal seperti itu membuat kita senang. Tetapi, apakah kesenangan itu untuk selamanya, untuk kekekalan? Tentu tidak. Tapi yang kita cari pada saat ini itu untuk kita kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal, kita memang harus mempersiapkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Itulah gunanya kita memang harus menjalani hal-hal yang fokus. Karena kenapa? Kalau kita tidak memiliki petunjuk yang baik dan memiliki komitmen yang baik, komitmen untuk dekat kepada Tuhan, maka kita keibarannya kita sia-sia. Dan pada malam hari ini untuk memiliki kefokusan, ada dua hal yang perlu kita persiapkan, yaitu hati kita. Karena kenapa? Kenapa sih kita harus memperhatikan hati? Kita lihat dari Matius pasal 15 ayat 8, dibaca masing-masing lah ya. Karena kenapa? Itu memang juga penting. Soalnya hati itu memang pusat dari segala sesuatu kehidupan kita. Hati yang mengarahkan kita untuk tetap fokus. Kalau hati kita memang udah jauh dengan yang Tuhan inginkan, maka kita tidak memiliki kefokusan. Tetapi kalau hati kita memang benar-benar mempunyai kerinduan kepada Tuhan, maka kita memang benar-benar fokus. Dan itulah Tuhan mengingatkan supaya hati kita memang bereskan terlebih dahulu. Karena kenapa? Apa yang ada di dalam pasti dinampakkan untuk di luar. Walaupun kita sembunyi selama ini, hatiku selalu beres. Tetapi suatu saat pasti Tuhan nampakkan. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kefokusan itu iman. Walaupun kita mempunyai hati yang beres, tapi ketika iman kita tidak percaya kepada Tuhan, sama aja hanya sia-sia. Tetapi kita memiliki kedua hal ini, yaitu kita membereskan hati kita dan mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yaitu kita harus mengerti tujuan hidup kita. Karena kenapa? Tujuan itu apa? Kita tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa. Tujuan kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan itu apa? Tujuan kita hidup untuk tetap fokus untuk apa? Yang tentu dong untuk dekat dengan Tuhan. Soalnya kita itu memang harus mempunyai tujuan karena hidup kita hanya untuk Tuhan dan dari Tuhan, dan hanya memang selalu mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang ikut join pada malam hari ini, Tuhan telah mengajarin kita bahwa tidak ada yang perlu kita takuti oleh orang percaya jika kita memang memahami arti dan makna kehidupan kita ke depannya. Maka peristiwa apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, dan kapanpun kita terima, di saat kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mari kita menghitung hari-hari kita yang baik. Jangan pernah kita menghitung masalah yang sudah kita terima. Tetapi, jangan kita memperhitungkan untuk berapa yang kita berikan, tidak. Tapi kita memang memperhitungkan
seberapa sih yang Tuhan berikan kepada kita, dan apakah kita bisa, Tuhan yang sudah berikan kepada kita, dan apakah kita bisa membagi-bagikan kepada sesama kita yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan sesuatu dengan cara kehidupan kita, walaupun bukan dengan dana, tetapi kita dengan cara kehidupan kita, cara kita berelasi, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya. Baik, langsung doa firman Tuhan deh. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami Bapa, dan kami mohon kepadamu, Engkau selalu menolong kami, dan apapun yang kami lanjutkan sebentar lagi Tuhan, Engkau juga menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Suara saya terdengar ya? Atau terputus? Oke, siap. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi firman Tuhan buat kita. Siapa namanya? Saudari Jelita Dewi. Firman Tuhan sangat. Suara saya terputus-putus ya? Jelas, Om, jelas. Enggak kan? Sangat jelas. Iya, oke. Soalnya kameranya nggak tenang ya, kadang mati, kadang hidup. Iya. Malam ini kita diingatkan firman Tuhan di Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Iya. Ini ajakan buat teman-teman semuanya. Jadi buat firman Tuhan, terima kasih Kak Jelita Daily, semangat terus dalam pelayanan, dan semoga Tuhan membalas buat kebaikan Kakak. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Di mana Kakak Deliano sudah siap? Wah, saya lihat dari sini sudah siap lah ya. Good. Malam ini gantung banget nih. Kalah saya. Baik. Iya. Silakan, Brother Delians. Baik, selamat malam. Terdengar suaranya ya? Shalom, selamat malam. Baik. Sebelum kita menutup dalam doa syafaat, mungkin ada pergumulan dari teman-teman, mungkin ada yang perlu kita doakan, waktu dan dipersilakan. Dari Bang Triaman Telam Benua. Sorry. Maaf, kalau dari aku sih pribadi nggak ada untuk minta dukungan doa. Hari ini ada salah satu dari anggota komsel saya, di mana orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Berdoa untuk keluarganya, kiranya diberikan kekuatan dan keikhlasan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Triaman. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ketua Kak Amsol Zega. Ya teman-teman, yang menjadi pergumulan doa untuk kita semua, untuk persiapan HUT PPNB, dan juga para petugas hari itu kiranya nggak ada kendala satu apapun, terutama yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita nantinya, karena beliau dari luar, dan kiranya beliau bisa dimampukan kesehatan yang baik selama hari ulang tahunnya PPNB nantinya untuk melayani kita. Jadi itu saja sih tambahan doa, dan juga rekan-rekan yang lain yang akan melayani, yang WL, singernya, dan juga musik, dan apalagi dengan pembawa acaranya.
Kita berdoa buat mereka yang akan melayani hari ini. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya mungkin ada lagi dari Kak Seindah. Dari saya kakak. Oh, dari Bang Damai, dipersilakan. Iya. Saya minta dukungan doa buat kakak Bang Julianus. Namanya orang tua saya lagi. Halo. Iya. Orang Iya. tua saya lagi sakit berobat mama. Ya, jadi ada dukungan doa. Kalau berkenan, biarlah Tuhan menjamu saya. Baik, terima kasih Dan Bang Damai. Mungkin terus buat ayah saya biar semakin giat bekerja, adik-adik saya semakin rajin sekolah. Itu aja dari saya. baik, terima kasih Bang. Mungkin ada dari Kak Zainal. Tulisan manusia. Oke, thank you saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maaf ya kalau ada mungkin suara yang berisik, ini juga lagi kuliah ya, soalnya ya namanya aja kuliah padat. Oke ya, saya minta dukungan dalam doa. Dalam 1 minggu ini udah kurang fit badan, tapi hanya pura-pura dikuatkan aja ya, pura-pura bahagia. Ya, berdoa juga dalam perkuliahan saya ini, karena ini kuliah padat ya, teman-teman, gak ada istirahat, hanya jam istirahat makan ya. Dan berdoa juga buat mama saya yang masih kurang sehat ya. Dan berdoa juga buat keluarga besar saya, itu aja sih. Dan terlebih-lebih skripsi udah. Makasih Bang Damai. Bang Zainal, mungkin ada lagi. Itu ada di kolom chat nanti ya, jangan dilimpahkan. Iya Kak. Angelita Deli. Standar 2 aja kasih, ke standar 2 jangan standar 1. Nah. Baik, mungkin karena nggak ada lagi, saya juga minta dukungan doa dari teman-teman. Meskipun saya membawa dalam doa syafaat, saya juga minta dukungan doa dari teman-teman. Ini saya sudah dipercayakan untuk khotbah di Nias Bangkit, itu loh, ada kelompok kami itu lagi Nias Bangkit itu di Nias, anak-anak panti, tapi saya khotbah itu melalui via Zoom, dan bukan hanya juga anak-anak panti yang gabung di situ, banyak juga pemuda-pemuda. Tetapi saya juga minta dukungan doa dari teman-teman, mungkin apalagi Bang Zega, Kak Damai, pasti rohnya itu sangat menyala-nyala, makanya saya juga minta dukungan doa dari teman-teman juga supaya juga tetap kuat. Oke, karena nggak ada lagi yang menjadi pergumulan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan yang kami sembah pada malam hari ini, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, atas cinta dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sejak dari awal ibadah kami ini hingga bisa kami akhirnya ya Tuhan. Engkau sudah memberkati jaringan yang sudah kami pakai, sudah kami percaya Tuhan itu bukan kekuatan kami, hanya belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini 1 bulan Oktober sudah kami injak ya Tuhan. Itu bukan kekuatan kami, sudah Engkau melindungi kami, sudah jaga kami dari tetangga berbahaya Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa untuk memuji-muliakan Engkau di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, kami juga bergumul di hadapan-Mu ya Tuhan, apapun yang kami pergumulkan dalam hidup kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya selalu ada dalam naungan-Mu ya Tuhan. Mulai dari pimpinan negara Indonesia ini ya Tuhan sampai jajarannya, kiranya Engkau memberkati apapun yang mereka perintahkan ya Tuhan, semoga sesuai dengan kehendak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di atas kerajaan surga. Janganlah sesuai dengan kehendak mereka ya Tuhan. Semoga yang terjadi adalah kehendak Kami ya Tuhan.
pada saat ini kami sudah menaikkan ucapan syukur kami sudah melakukan ibadah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah percaya dengan Engkau. Ya Tuhan, segala firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau menanamkan dalam hati kami. Jadikanlah kami orang yang melakukan bukan hanya mendengar saja ya Tuhan. Jadikanlah kami pemberitakan Injil di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau-lah pakai kami ya Tuhan. Dimanapun kami pelayanan. Kami percaya Engkau mengurapi kami. Engkau yang memakai kami. Dan Tuhan, saya juga berdoa untuk orang tua saudara kami, si Bang Damajai Tuhan, orang tua yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan penyembuhan Tuhan, karena Engkau satu-satunya dokter di atas dokter Tuhan. Tidak adalah dokter di dunia ini selain Engkau ya Jamalah Tuhan. Angkatlah tangan kanan-Mu yang penuh Roh Kudus, dan begitu juga saudara kami Irma, berilah dia kesehatan, kiranya Engkau juga memberkati perkuliahannya sehingga dia senantiasa untuk memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Dan saya juga berdoa untuk saudara Bang Triaman Telambanua, kiranya Engkau memberkati apapun yang dia pergumulkan, apapun yang dia kerjakan dalam perkuliahannya ya Tuhan. Kiranya Engkau bercampur tangan, karena tidak ada jalan lain di dunia ini, hanya Engkau satu-satunya yang membukakan pintu bagi hidup kami yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya satu titik pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Meskipun kami selalu lalai untuk memuji muliakan Engkau Tuhan, tapi tidak pernah Engkau menilai itu Tuhan. Ya Tuhan, jangan pernah nilai dosa kami, tapi nilai dengan iman kami ya Tuhan. Berkati jugalah grup kami ini, semoga selalu ada dalam naungan-Mu. Semoga semakin berkembang untuk memuji muliakan Engkau di atas kerajaan surga. Pada hari Minggunya Tuhan, kami merayakan hari ulang tahun grup kami ini, PPNB. Kiranya Engkau memberkati apapun yang kami lakukan pada hari Minggunya Tuhan, semoga sesuai dengan kehendak kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Pada mati semua kamera pada saat doa syafaat ya. Apa ini? Semua yang mati kamera. Mereka enggak berdoa. Iya. Oke. Iya. Mungkin dilihat lipat tangan enggak ya pas doanya ya. Oke. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Terus kita sudah naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan terakhir kita mendengarkan pengumuman dari pengurus. Pada saudara saya serahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, shalom semuanya. Wah, luar biasa. Malam shalom. Kita menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk tidak jenuh-jenuh untuk mengikuti persekutuan bersama melalui PPNB ini. Dan itu salah satunya untungnya kita bisa mengabdi diri dan terus memajukan organisasi kita ini. Dan teman-teman, terima kasih banyak ya semuanya. Terasa sudah 1 tahun loh kita bersama di PPNB ini. Dan puji syukur di hadapan Tuhan secara pribadi, wah luar biasa lah. Kasih Tuhan tak bisa dibayangkan dan tak bisa dibalaskan apapun. Semuanya kita masih sehat dan masih juga banyak teman-teman yang belum join karena keadaan sibuk dan pelayanan juga. Ada yang kerja dan ada juga yang masih kuliah malam, dan untuk itu tidak menjadi halang buat kita semua. Nah, yang menjadi pengumuman buat saya, hari Minggu nanti kita akan merayakan Hari HUT PPNB yang ke-1 tahun. Rekan-rekan bisa membagikan link kepada kita, kepada keluarga, teman-teman, sahabat, adik-adik kita semua, kiranya mereka diberkati melalui PPNB ini. Dan mungkin salah satu cara Tuhan untuk bisa mempertemukan kita juga dengan mereka nantinya. Jadi hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia. Untuk apa itu garam itu sendiri kalau menjadi tawar dan tidak ada gunanya dan terus dibuang dan diinjak. Jadi untuk hal itu ya mari kita berdampak bagi mereka ya, untuk menyiram kehidupan yang berbau rohani. Dan seterusnya rekan-rekan semuanya juga para pelayan Komsel diharapkan memberikan pengumuman pada anggotanya masing-masing.
supaya kita bisa sama-sama, karena momen ini momen yang terbaik buat kita. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mempersiapkan diri beberapa hari yang lalu. Ada yang mengikuti lomba khotbah, ada yang mengikuti lomba vokal solo, dan hari itu nanti akan disampaikan para pengurus atau salah satu dari pengurus nantinya dengan hasil penjuritan yang sudah dilakukan oleh juri kita yang sudah memberikan diri untuk mengoreksi di mana hasil yang baik, dan tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman nantinya juga yang tidak mendapatkan berkat Tuhan melalui lomba. Dan jangan berkecil hati ya, itu semua kita lakukan untuk Tuhan dan semuanya ada dan tidak akan hilang sama sekali. Dan pelayan hari itu kita doakan juga nanti teman-teman kalau misalnya berdoa di rumah ya, jangan lupa doakan mereka, kiranya juga jangan ada satu halangan apapun jaringan yang kita gunakan, apalagi online ya, apalagi online. Lebih enaknya sih kita onsite, tapi ya kita di luar daerah masing-masing. Secara pribadi saya di Bandung, wah gimana kita bisa ketemunya, dan belum ada tempat yang harus kita kunjungi untuk kita bertemu. Dan tadi saya dengar buat teman kita yang dari PPNB berduka cita walaupun beliau belum ada pada malam hari ini. Nanti juga dari pelayan Komsel kalau bisa kita melayat dan diberitahu kalau ada kesempatan yang baik untuk kita melayat di keluarga, untuk mendoakan keluarga beliau bersama-sama. Dan pengumuman lainnya seperti yang saya sampaikan kemarin, karena saya menyusun jadwal dan akan dibagikan setelah hari HUT PPNB yang ke-1 tahun, dan jadwal semua seperti yang tahun-tahun kemarin awal PPNB terbentuk. Jadi susunan ini nanti akan dibagikan, dan teman-teman misalnya ada halangan, silakan beritahu para pengurus baik yang WL doa syafaat dan yang menyampaikan khotbah. Kalau bisa, kalau Anda berhalangan, carikan ganti untuk memudahkan juga kerjasama yang baik untuk kita lah ya, untuk kita. Dan lebih bagusnya kalau juga ada pemberitahuan, jangan sampai kita kewalahan. Jadi saya akan unjuk langsung karena kita sudah terbiasa mengetahui oh ini orangnya dan sering terbiasa melayani, kita akan bagikan. Itu sih pengumuman dari saya, tidak panjang lebar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih saudara-saudara sudah menyampaikan pengumuman buat kita semuanya. Jadi saya ingatkan kembali lagi teman-teman, hari Minggu kita ada ibadah perayaan ulang tahun jam 7 ya. Mohon dipersiapkan dirinya. Kalau boleh nanti hari Minggu itu, kalau boleh ya, pakai baju kemeja atau pakai baju yang ada kerah, biar ada ini. Terus yang kedua saya ingatkan, kita nggak tanggung snack, bawa snack masing-masing. Dia ada acara snack, ya, jadi kita persilakan untuk makan snack sambil minum aqua. Ya, nah itu program baru dari kita. Nanti kita kasih acara itu. Dalam itu nanti kita selingan sesi foto. Nah, jadi saya customer aja malam ini. Nanti pada saat kita sesi foto sekalian kita makan snack. Tapi sayangnya kita nggak bisa kumpul. Jadi makan snack di tempat tidur masing-masing. Dan nanti angkat tangan jempolnya, inilah kebersamaan PPNB. Ya, ada yang bahagia nggak? Bisa berkumpul sama teman-teman, ya. Iya, saya sendiri teman-teman sukacita sekali, ya, karena saya bisa buktikan PPNB dengan ketemu dengan Pak Guru Triamonto Banua, luar biasa. Dan saya percaya buat teman-teman nanti semua yang ada di grup ini saya bisa ketemu. Iya, makasih. Saya bisa ketemu sama kalian semuanya ya. Nah itu aja dari saya. Mohon dipersiapkan snacknya dan juga aqua. Oke, thank you. Dan acara sekarang kita masuk dalam acara terakhir, doa penutup. Ya, saya serahkan kepada saudari Jelita Dahi.
sekalian doa berkat kata. Karena kita udah selesai dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami kembali mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menolong kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga kami akhirin ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan Engkau yang selalu menolong kami Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Biarlah hari-hari kami Tuhan semakin baik lagi, dan biarlah hari-hari kami yang kami jalani semakin dekat lagi kepadamu Bapa. Dan Engkau menolong kami Tuhan, dan Engkau juga menolong guru kami ini Tuhan. Engkau selalu memberkati Bapa, Engkau selalu memberikan dan mempereratkan tali persaudaraan kami Bapa di grup ini. Walaupun kami ketemunya melalui online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa suatu saat nanti kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami di luar sana Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami mohon kepadamu, apapun yang kami kerjakan selanjutnya Tuhan, mungkin ada sebagian dari kami yang akan mengerjakan tugas, melanjutkan kuliah Bapa, Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati, Engkau juga tambahkan hikmah-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah penyertaan Tuhan dan biarlah berkat dari Tuhan yang selalu meliputi kami, yang selalu menuntut bungkus kami, sehingga kehidupan kami bisa lebih dekat lagi kepadamu Bapa, dan yang menjadi harapan kami kepadamu Tuhan, Engkau jadikan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehendak-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman semuanya buat kebersamaan kita malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya terima kasih juga sudah dipercayakan, dan kekurangan serta kelebihan yaitu hanya sekedar saja. Satu lagi teman-teman, saya lupa ingatkan, tadi kita ada program tapi masih belum pasti. Ya sudah, saya sampaikan aja. Nanti kalau Tuhan izinkan kita buat acara mainan, kalau bisa nanti kita buat acara mainan. Jadi mainannya di tempat masing-masing nanti ya. Jadi cari tempat yang kosong biar nanti ada luas untuk mainan. Itu acara hiburan saja nanti, acara hiburan. Jadi nanti kalau ini masih belum pasti, ini hanya masih program, tapi nanti kalau jadi mainan masing-masing di tempat umum. Jadi kosongkan, kalau tempat tidurnya besar, kecilin. Ya, tempat kosongnya seperti Bang Arifman yang masih join dia, Bang Arifman. Siap Bang, siap. Oke. Nah, terakhir teman-teman, mungkin tadi ada saya lihat Saudari Jernih Hati ya. Ini baru join ya, Bang? Enggak, aku sudah lama join. Sudah lama. Tapi saya baru lihat. Boleh perkenalan?